Hai, halo sobat muda. Bentar kok. Sebelum masuk ke tema, coba deh, pernah nggak sih niatnya tuh mau buka HP cuma bentar nih ya. Tahu-taunya udah 2 jam, 3 jam, bahkan berjam-jam. Belum makan, belum mandi, belum ngerjain tugas, ujung-ujungnya apa? Nggak jalan. Iya, atau yang lebih parah malah bangun tidur, bukannya doa malah langsung lihat notifikasi HP, Waduh, Hel. parah. Kita tuh hidup di era digital ya, gue ya. Iya, Dimana gadget tuh udah kayak nyawa kedua. kayaknya bukan Gen Z ya namanya, kalau nggak pernah scroll TikTok sambil rebahan, Hel. Nah, makanya Bener. aku kadang mikir, kita tuh sebenarnya megang HP atau jangan-jangan malah HP yang megang kita, Hel. Waduh, pertanyaannya berat nih ya, gue ya. Iya, benar lu, Hel. Sebelum kita lanjut ke obrolan kita nih ya, kita Mm. belum sempat nyapa para penonton nih. Oke. Terima kasih dan selamat datang sudah mau mendengarkan podcast kita kali ini. Ya, podcast ini adalah bagian dari Youth Festival Competition 2025 yang diselenggarakan oleh Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, kampus vokasi negeri yang jadi tempat berkembangnya kreativitas dan semangat anak-anak muda Blitar nih, Go. Oke, dan kampus ini juga punya program studi D2 yang keren-keren loh, Hel. Apa sih Ada itu? administrasi, server dan jaringan komputer, ada operasionalisasi perkantoran digital, ada penyuntingan audio video dan juga ada pengolahan hasil ternak unggas, Hel. Wah, kece-kece abis Mm, ya, Go ya. iya. Dan juga lewat ajang ini kita bisa nyuarain keresahan yang relate banget sama kehidupan kita. Salah satunya topik yang bakal kita kulik bareng hari ini, Go. Oke, siap. Tapi bentar, Go, ini kita kok udah ngobrol asik sendiri nih ya. Oh iya, kita belum nyapa para penonton nih. Bener, Oke, kita kenalan belum dulu ya. perkenalan. Perkenalkan, nama aku Digo For. Hel, nama aku Hel. Oh, Wah, ini efek terlalu semangat ya nih ini kayaknya Rahel efek ini. terlalu semangat jadi kecepetan Iya. terus lupa. Oke, salah Lanjut. nama. Ulang-ulang. Perkenalkan, nama aku Rahel Tridenik. Dan aku Diego Fortno Hidayat, partner ngobrol kamu hari ini, Hel. Oke, lanjut Oke, ya. oke, lanjut. Oke, BTW Hel, kamu tahu nggak kalau Gen Z itu bisa ngabisin waktu 8 sampai 9 jam cuma buat mantengin layar gadget doang loh. Ih, tapi itu bener juga ya, gue ya. Bahkan aku tuh bisa lebih dari itu, apalagi kalau udah ke distract scroll TikTok ya, gue ya. Wah, Iya. bisa lupa waktu, Nah, kok. itu parahnya. Makanya di episode kali ini kita bakalan membahas sebuah tema yang jujur deket banget sama kehidupan Gen Z kayak kita, Hel. Apa itu? Yaitu krisis kecanduan gadget dan ancaman nyata di era digital pada Gen Z. Tapi ini ya, gue ya. Kita kan temanya itu kan ngambilnya Gen Z dan tantangan perubahan lingkungan. Sedangkan judul kita sendiri fokusnya lebih ke gadget ya. Apa itu nyambung menurut kamu? Kalau menurutku sih nyambung banget, Hel. Dari mana coba? Soalnya ya, gadget itu merubah segalanya loh, Hel. Mulai dari pekerjaan, pendidikan, etika, dan bahkan komunikasi juga. Kayak dulu, contohnya, orang-orang dulu kalau mau ngobrol jarak jauh itu pakainya burung ya, tahu kan? Iya juga. Mm. Benar. Nah, kalau sekarang kan kita di mana aja bisa pakai telepon. Nah, itu makanya lingkungan kita tuh juga lingkungan digital loh, Hel, sekarang. Ya juga ya. Oke, kita kembali lagi ke obrolan ya, Oke, Niko ya. lanjut. Aku mau tanya nih, kenapa sih Gen Z itu bisa segila itu sama HP? Kalau menurutku ya, mungkin karena emang semua hal itu bisa kita dapetin cuma dalam satu genggaman doang, Hel. Ya Mulai juga dari ya. hiburan, pelajaran kita dapat semuanya loh. Tapi ya nggak kerasa, itu bikin kita jadi ketergantungan. Bener juga sih kok. Aku mau sharing dikit nih ke kamu Oke, ya. oke. Waktu itu kan aku kan mau buka chat dari guru nih ya, Iya. Gu ya. Ujung-ujungnya apa? Nonton reel 1 jam, gue bayangin. Astaga. Terus besoknya lagi pas aku datang ke sekolahan dimarahin sama guruku, kok. Ya maklum lah. Kalau kamu pernah gitu juga nggak, kok? Aku dulu juga sering banget sih. Aku dulu pernah mau TikTokan sebentar doang niatnya. Niatnya sebentar doang padahal. Tahu-tahu lihat jam udah jam 11 malam ternyata. Wah, parah sih ya, gue ya. Tapi Iya. kayaknya makin banyak orang yang ngalamin hal kayak gitu nggak sih, Banyak Go? banget sekarang, apalagi Gen Z sekarang kan hampir sama semua ya kita kayaknya. Nah, waktu itu aku sempat baca data dari Kominfo ya, Go ya. Iya. Menurut data Kominfo 2025, lebih dari 3 juta Gen Z, Go. Wah, 3 juta Gen Z. Lebih loh Lebih itu. itu ya, lebih Mm-mm. bahkan. Wah, Itu punya gejala kecanduan digital berat. separah itu ya ternyata ya. Parah banget. Tapi aku kadang mikir, Hel, kita tuh sebenarnya beneran butuh nggak sih sama HP? Atau jangan-jangan kita cuma ngerasa butuh doang? Itu tricky sih ya, Go ya. Karena Iya. kan gini, HP itu jadi tempat pelarian loh, Go. Lagi bosen buka IG, lagi stres buka TikTok, lagi marahan sama ayang apa? Main game. Bener banget sih. Iya, bener banget kayak aku. Nah, tapi Hel, kalau dipikir-pikir tuh padahal ya HP tuh nggak nyelesain masalah loh. Itu cuma bikin kita lari dari masalah kita. Bener juga ya, Go ya. Kayak kita tuh harus mulai sadar diri gitu ya. Jangan sampai HP tuh bikin kita jauh dari realita, Nah, Go. iya, dan seremnya lagi, Hel ya. Kita tuh bisa ngerasa sepi kalau nggak ada notif dari HP sama sekali. Kayak kita mikir,
kok gak ada notif dari HP ya, yang padahal itu kayaknya emang gak ada nyariin kita aja sih. Bener. Aku itu Mm-mm. pernah kayak gitu ya, kok ya. Nggak ada notif sama sekali di Mm-mm. HP ku, ya kan. Yang berujung aku ngechatin temanku satu persatu dengan hal Ah, random. Dan itu nggak penting-penting juga. Aku tuh cuma pengen dapet notifikasinya doang. itu Hel, nah itu juga bentuk kecanduan halus, tapi Mm, bahaya banget juga loh itu. Kita jadinya nyari validasi dari notif, bukan mm. dari diri kita sendiri. Benar juga ya, Go Mm-mm. ya. Jadi tuh kita tuh harus mulai ada kesadaran ya, Go ya. Iya. Jangan sampai HP kita bikin kita jauh dari realita, ya Mm-mm. kan? Nah, contohnya aja nih ya, Go ya. Misal kita lagi makan bareng keluarga nih ya, Go Iya. ya. Tapi HP tetap lihat ke layar Oh HP. iya. Parah kan? Iya, sering banget tau sih. Ini kamu mau ada cerita yang mau kamu sharing nggak ini, Oke, aku Go? sharing dikit, Mm-mm. agak malu tapi ya. Jadi aku dulu pernah banget juga dimarahin gara-garanya aku dipanggil tuh nggak nyaut-nyaut. Itu gara-garanya aku saking asik dan fokusnya bacain komen-komen TikTok yang lucu-lucu. Parah, Emang Go. lucu tapi ya komennya itu ya. Parah, 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 Tapi parah. padahal tuh komennya juga bukan tentang aku. Mm-mm. Mm-mm. Paham Kok itu kamu sih juga pernah aku. nggak dimarahin gara-gara keasikan gitu? Tak inget-inget. Pernah kok. Aku dimarahin mamaku ya. Mamaku udah ngomong panjang kali lebar kali tinggi kali kuadrat, ya kan? Iya. Kali tambah kali pos pokok macam-macam. Heeh. Aku jawabnya cuma iya, Ma, padahal aku nggak dengerin apa-apa. Sama parahnya kita ternyata ya. Parah banget malahan itu. Iya, sama-sama Genji juga sih ya. Mm-mm, Mm. bener. Nah nih ya sobat muda, coba deh kalian refleksi obrolanku dengan Digo tadi. Pernah nggak sih kalian dengerin curhatan dari temen atau ngobrol nih bareng keluarga tanpa megang HP atau scroll TikTok? Iya, atau jangan-jangan malah kalian tuh lebih kenal kehidupan seleb daripada kabar-kabar apa kabar sahabat kalian sendiri. Wah, Waduh, parah banget sentilan ya kalau sampai keras kayak gitu ini ya. kok. Tapi ya juga ya kok ya itu ya. Mm-mm. Jangan sampai HP tuh bikin kita jauh dari keadaan sekitar, dari realita lah Iya, makanya istilahnya. kita bisa coba bikin waktu khusus untuk dunia offline kalian. Kayak Benar, kita benar, benar. apa tuh bukan karena baterai habis, tapi kita tahu Mm. kapan harus istirahat dari dunia maya. Gila Oke, ya. gila juga ya. Iya benar. Mm. Tapi kalau kamu sendiri nih Hel ya, pernah nggak ngerasa panik waktu HP kamu ketinggalan gitu? Pernah kok. Badan tuh gelisah ya kok ya. Mm-mm. Tangan udah keringet dingin kok. Bingung Hmm. mikirin di mana HP ku gitu loh. Iya ya, parah juga ya. Dan belum lagi juga ke dampak fisiknya loh Hel. Mm-mm. Aku juga pernah mataku itu kering banget gara-garanya kelamaan apa mantangin layar gadget. Kalau kamu ke fisik juga ngaruh nggak? Kalau ke fisik nih ya, aku tuh jarang sih aku ya. Mm-mm. Tapi punggungku yang kena kok. Punggung. Gini ya, aku kalau main HP itu kan nunduk tuh kan. Mm-mm. Nah, jadi selain mentalku ke distract, badan juga kena pegel-pegel semua Ah, ini. padahal masih muda dah sakit punggung ya. Dasar Kenzi nih. Tapi Hel ya, aku kok menurut kamu nih, HP itu lebih banyak bantu atau lebih banyak nyusahin sih? Hmm, itu tergantung yang make ya gue ya. Tapi Mm-mm. menarik nih kalau kita bahas sisi positif dan Wah, negatifnya. boleh itu. Oke, kita bakal bahas ya. Aku kontra, Ah, kamu pronya ya. oke, setuju. Oke, siap. Jadi gini kok, menurutku itu HP itu punya banyak manfaat. Mm-mm. Nih, contoh HP itu bisa bantu aku ngerjain tugas, Mm-mm. nyari referensi, Iya, bahkan jualan kecil-kecilan tuh bisa jalan gara-gara adanya HP. Keren Mm-mm. gak? keren juga sih ya. Cuman, tapi Hel, emangnya berapa banyak sih orang yang kayak kamu itu? Banyak orang yang pinginnya belajar, tapi ujung-ujungnya apa? Malah ke distract sama notif HP. Kayak contohnya nih ya, anak-anak yang live pas jam pelajaran. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau anak-anak tuh nggak bisa lepas dari gadget sebentar doang. Bahkan di saat-saat yang lagi penting itu. Nah, makanya itu kok, itu tergantung yang make. Kalau Hmm, kita bisa manfaatin HP, ya kan HP bisa jadi tempat berkembang kok. iya sih, cuman emangnya maksudnya gak banyak orang yang punya kontrol sekuat itu, Hel. Hmm, Banyak orang malah insecure gara-gara lihat kehidupan orang di sosmed. Kalau kamu pernah nggak insecure gitu? Kalau insecure sih jujur aku pernah ya kok ya, tapi aku Hmm. belajar buat nggak ngebandingin diriku sendiri kok, karena kehidupan orang-orang itu kan beda-beda kan, sesuai takdir aja lah. Iya ya, bagus juga kata-kata kamu ya by the way. Dari hati nih kok. Iya, dan satu lagi Hel. Ini nih, yang parah. Banyak orang yang berani ngomong kasar di chat Hel. Wah, Nah, parah. iya, dan itu masalahnya nggak cuma remaja loh. Anak-anak kecil sekarang udah paham kata-kata kayak gitu. Seekor gen alfa, Iya, seekor. Iya. Dan Alpha sekarang udah paham loh kayak gitu-gitu. seekor gen alfa. Mm-mm. Oke, oke. Makanya emang separah itu. Bayangin nggak Mm, kalau mereka tuh ngomongin kata kasar ke orang tuanya. Hmm, nggak kebayang ya kok Iya. ya. Tapi itu bener-bener kita tuh harus ada kesadaran etika ya kok ya. Nah, itu Hel. Main gadget. Makanya kadang emang Parah mm-mm, sih. Padahal kan hidup artis-artis yang ditampilkan itu nggak seindah yang mereka lihat Nah, kan. Itu iya. yang ditampilkan cuma highlightnya doang, bukan behind the skin-nya kok. Bener banget Hel. Dan parahnya ya, mereka ini sampai rela ngutang demi dianggap keren di sosmed Hel. Utang?
Iya, ngutang. Wah, parah. Tapi itu ujung-ujungnya stres sendiri nggak sih, Nah, kok? iya. Ya kan? Jadi itu Heeh, tuh HP itu bisa bantu kita, heeh. tapi juga bisa jebak kita kalau Mm. kita nggak punya filter Nah, itu. diri. Makanya kayaknya penting deh kalau kita nyoba puasa digital, Hel. Puasa digital, Iya. waduh seru tuh, Go. Heeh. Coba deh seminggu itu ya kita nggak megang HP selama beberapa jam. Kira-kira bisa nggak ya? Berani nggak sobat pemuda? Cobain deh. Nanti kalian ceritain ke teman-teman kalian. Siapa tahu ini juga bisa jadi tren positif ya, Hel ya. Bentar, Hmm. Go. Ini kamu ceritanya nantangin sobat muda nih aku Kita lihat ya. mereka sanggup apa enggak nih, Hel. Oke, kita Oke. lanjut lagi ya, Go ya. Mm-mm. Tapi ya, Go, coba bayangin pandemi waktu itu loh ya kan. HP tuh jadi penyelamat banget. Ya kan, Iya sekolah sih. online, kerja dari rumah. Ya walaupun sebagian orang nggak suka kerja atau sekolah online gitu Mm-mm. kan. Nah, dan juga bisnis kecil-kecilan tuh bisa jalan gara-gara adanya HP. Iya sih, emang aku akuin waktu pandemi HP itu sangat membantu loh itu. Mm-mm, Membantu banget itu. Tapi juga gara-gara pandemi itu kita jadinya susah banget lepas dari HP. Kayak dikit-dikit rebahan, dikit-dikit scroll. Dan akhirnya bener. apa? Kita nggak produktif dan itu juga bahaya untuk kesehatan loh. Nah, itu artinya kok bukan salah HP-nya, tapi Mm-mm. salah yang make kok. Jadi gini kok, Hmm. HP tuh ibarat pisau, ya kan? Mm-mm. Bisa buat masak. Nah, yang satu sisinya ini bisa buat ngelukain diri. Ah, Jadi sesuai yang make iya aja. ya. By the way, analogi kamu dalam juga ya, Hel ya. Pintar Aku juga. ini dari tadi nyali analogi yang Keren, keren. pas loh kok. Iya, tapi gini loh, Hel, gini. Kita tuh kadang tahu kalau itu tuh salah, cuma kita tetap lakuin. Kayak kita tahu harus tidur jam 10 malam, tapi ujung-ujungnya apa? Kita malah scroll TikTok sampai jam 1 malam, Hel. Waduh, ini yang kamu ceritain ini kebiasaannya siapa ini Oke, oke, kok? oke, cukup, Hel. Jangan buka kartuku ya. Oke, Malu aku. lanjut. Tapi serius, Hel. Itu bukti kalau kita tuh sebenarnya tuh nggak kalah pinter, cuma kalah disiplin aja. Mm-mm. Bener-bener ya. Makanya penting banget diajarin dari awal tuh bukan cuma cara pakai HP ya, Ko ya, tapi Iya. juga cara ngejaga diri dari dunia digital, Mm-mm. Ko. Karena kalau enggak ya kita nggak kontrol HP, malah HP yang mengontrol kita dan itu bahaya banget loh Bener. itu. Mm-mm. Hmm. Ini kita bahas apa lagi ya, Ko ya, yang menarik dan seru ini, Ko. Apa ya? Oh, aku tahu, aku Apa? punya kalimat nih. Nah, gini jadi ya, fix nih ya sobat muda ya. Kita harus jadi pengguna yang sadar. Jangan sampai jadi korban teknologinya. Bener banget. Nah, jadi gini, Hel. Gimana sih cara ngatasin masalah kali ini? Kamu punya solusi nggak? Aku punya solusinya nih. Mm-mm. Nah, sedari dulu sudah sejauh apa sih kita kecanduannya kok Hmm. gitu. Oke, dan kalian juga bisa nyoba buka pengaturan terus cek screen time kalian. Kaget nggak tuh? Kalau kamu nanya ke aku ya, Ko Iya. ya. Jujur aku kaget banget kok. Kamu lihat Kenapa? kantung mataku ini kok. Heeh. Aku ya sehari itu bisa habisin 10 sampai 14 jam kok. 10 jam. Mm-mm. Wah, separah itu ya. Itu nggak dibuat hal penting kok. Parah juga ternyata ya. Parah. Makanya kayaknya kita harus mulai dari hal-hal kecil dulu aja ya. Benar. Kayak kita bisa mulai dengan 1 jam tanpa HP, terus kita pakai buat ngobrol bareng keluarga, Hmm. olahraga, atau enggak hal produktif lainnya. Yang penting nggak megang HP. Hmm. Mm-mm. Dan yang paling penting tuh jaga attitude guys. Aduh, jangan sampai Iya. karena ketikanya gampang terus kalian ngetik sembarangan di postingan orang yang lihat itu jadi sakit hati. Nah, sakit banget loh meskipun dari chat doang loh ya. Hmm. Apa? Sorry. Bayangin aja ya, kalau kata-kata yang kalian tulis di chat itu kalian omongin langsung ke orangnya. Hah, masih berani apa enggak tuh? Gak itu ya, gak kebayang sih ya itu ya. Iya. Makanya itu mulai dari sekarang kita tetap jadi pengguna yang sadar, sopan dan tetap waras. Iya. Karena lingkungan digital juga bagian dari hidup kita sekarang. Lingkungan kita hari ini bukan cuma alam dan sosial, tapi juga digital, di mana kita punya tanggung jawab nih ya untuk ngejaganya. Gadget emang bukan musuh, cuman kalau dipakai tanpa kontrol juga bisa jadi senjata makan tuan. Bener banget, Hmm. Go. Dan juga tetap jadi pengguna yang sadar teknologer nggak sih, Go? Teknologi tak, Hel? Iya Astaga. bener-bener teknologi maksudku. Astaga, kamu Aduh. mah typo terus ya, Hel ya. Bentar. Dan juga nih ya guys, tetap jadi Gen Z yang cerdas, Mm-mm. kreatif dan beretika, Iya. baik di dunia nyata maupun di dunia Ah, maya. iya, dan semoga podcast kali ini bisa menginspirasi kalian semua ya. Hmm. Heem. Kamu Oke, duluan dah, oke. deh. Nah, oke deh sobat pemuda. Lanjut Terima kasih. dan sampai Sampai jumpa. jumpa. See you.